Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semancis, kembali lagi di acara Semancis Talk. Kalau kata anak muda, Padang Yun, welcome back to Cisarua Senior High School Channel ya. Baik, penonton semuanya, kali ini kita ditemani oleh seseorang yang mungkin suatu hal yang mustahil gitu ketika peserta didik di SMN 1 Cisarua tidak mengenal beliau ya. Nanti kita coba berkenalan dengan beliau, tapi mungkin dari audiens semuanya ada yang baru bergabung dengan channel Semancis Talk ini ya, dengan channel SMN 1 Cisarua. Jadi saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Nurimanul Yakin, peserta didik di SMN 1 Cisarua, biasa memanggil saya dengan sebutan Pak Iman ya. Dan di samping saya saat ini ada Padang Yun ya. Barangkali Padang Yun boleh memperkenalkan dirinya di SMN 1 Cisarua ini menanggung jawab tentang apa, kemudian ya silakan Padang Yun. Baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iman selaku host bahwa saya adalah Padang Yun Zaini Nurjaman, Wakasek urusan kesiswaan yang seharian juga belajar tugas tugas mengajar seni budaya atau seni rupa. Nah sekaligus sebagai wakasek kesiswaan ya Padang Yun ya. Betul, Pak Ya, Iman. jadi untuk mungkin kali ini kita Padang Yun akan membahas mengenai PPDB di SMN 1 Cisarua ya. Jadi bagi para calon peserta didik yang ingin sekolah di SMN 1 Cisarua, inilah sosok Padang Yun ya. Sosok yang bertanggung jawab dan pihak yang melakukan istilahnya terhadap kerapihan siswa, kemudian tata tertib begitu ya. Nah, Padang Yun, mungkin ya audiens kita kali ini ya karena kita sekarang sedang ada di tanggal-tanggal pendaftaran ya mungkin karena siswa kelas 9 di MTS atau SMP sederajat saat ini sudah lulus begitu dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mungkin juga banyak dari audiens semuanya yang tertarik untuk sekolah di SMN 1 Cisarua. Nah, hari ini kita akan coba bahas tuntas gimana sih kalau teman-teman semuanya masih bingung gimana cara untuk masuk ke SMN 1 Cisarua ini begitu Padang Yun ya. Nah, kita coba mulai dari pertanyaan sederhana ya audiens semuanya. Padang Yun, kira-kira ya apa yang membuat peserta didik di luar sana ya yang lulusan SMP, MTS sederajat tertarik untuk sekolah ke SMN 1 Cisarua? Jadi di SMN 1 Cisarua ini ada apa sih sebenarnya Padang Yun? Iya, tentu pertanyaan sangat bagus sekali ini Pak Iman ya, bahwa yang menyatakan sesuatu itu bagus tidaknya adalah bukan dari kita tetapi dari orang lain sebetulnya. Nah, betul. kenapa SMA Cisarua memiliki daya tarik? Tentunya SMA Cisarua ini banyak istilahnya itu menjadi sekolah yang menjadikan sasaran bagi calon peserta didik baru begitu, karena mereka salah satunya adalah melihat output, karena satu sekolah itu bagus tidaknya melihatnya output. Alhamdulillah dari tahun ke tahun SMA Cisarua ini tentunya outputnya yang diterima ke perguruan tinggi itu sangat bagus sekali gitu. Bahkan tahun ini 3 siswa kita diterima di Institut Teknologi Bandung melalui jalur Padang Yun ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semuanya yang berada di sekitar Cisarua atau mungkin berada di luar Cisarua pernah mendengar SMN 1 Cisarua ya. Karena saya pun Padang Yun berasal dari Sukabumi, pernah mendengar sekolah ini ya, karena luar biasa. Nah, Padang Yun, mungkin dari penonton semuanya banyak yang tertarik untuk sekolah di sini ya. Sehingga kira-kira apa yang pertama yang harus dilakukan untuk para peserta didik yang mungkin kelas 9 baru lulus gitu ya, ingin sekolah di sini? Apa yang mereka harus pertama lakukan Padang Yun? Ya, tentunya mereka harus siap bersaing ya dengan teman-teman mereka dari sekolah-sekolah lainnya begitu, karena di SMA Cisarua ini sekali lagi SMA yang tentunya memang berada di Cisarua tetapi siswa-siswinya dari berbagai penjuru angin begitu ya. Misal ada yang dari Lembang, ada dari Cimahi, yang ada dari Kota Bandung, Cimahi, Pepadalaran juga. Bahkan kalau tahun-tahun kemarin itu ada yang dari luar kabupaten kota yang diasramakan. Begitu tahun ini tidak menerima yang diasramakan begitu. Jadi persiapan mereka ini ya jelas mau bersaing baik akademik maupun non akademis begitu. Jadi mereka yang memiliki talenta silakan sekolah di sini, mereka yang memiliki intelektual, bahkan salah satu dalam tahap 1 ini kami menampung juga ada yang peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Kadang-kadang masyarakat melihat kebutuhan khusus adalah dari segi kekurangan mereka yang mungkin secara ini nggak normal misalkan, atau mungkin ada mentalnya yang kurang ini. Tetapi ada juga di sana itu ya cibi namanya ya. Jadi cerdas intelektualnya itu betul-betul anak yang di luar rata-rata. Di atas rata-rata di atas ya. rata-rata begitu maksudnya. Oke, Padang Yun. Jadi mungkin Padang Yun
kalau kita familiar dengar dengan sistem zonasi begitu ya. Zonasi itu adalah siswa yang sekolah yang di dekat sekolah itu berada. Tapi mungkin sekarang juga masih bisa siswa yang di luar jangkauan sekolah ini begitu. Ya, jadi untuk penerimaan siswa baru tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa itu ada 2 tahap. Tahap pertama untuk tahun ini mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu adalah tahap 1 itu jalur prestasi. Jadi ini untuk mengakomodir siswa-siswi yang berminat di SMA Cisarua yang jauh tempat tinggalnya, seperti tadi disebutkan dari berbagai daerah, boleh mereka bisa mengandalkan melalui prestasi akademik maupun non akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler paskibra, mau jalur dari pramuka, bahkan mereka mau dari jalur tadi ya peserta didik dengan PDBK boleh begitu, kemudian juga dari KTM, jadi yang tidak mampu silakan juga, kemudian dari afirmasi ya, perpindahan orang tua karena tugas atau apa, itu boleh masuk di sini. Itu untuk mengakomodir dari segi jarak yang jauh begitu. Kemudian di tahap 2 yang tadi Pak Iman sebutkan, yang sebut zonasi, itu adanya di tahap 2. Rencananya itu adalah bukan rencana, sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dari tanggal 26 sampai 30 Juni yang akan datang. Nah, itu untuk mengakomodir bahwa masyarakat itu jangan sebagai penonton di lingkungan sekolah itu, tetapi mereka juga berhak untuk putra-putranya bersekolah gitu di sekolah di SMA Cisarua ini, dan alhamdulillah ini yang sekitar di sekolah ini 50%-nya adalah dari zonasi begitu. Penerimaannya. Jadi banyak jalurnya ya Padang Yun ya. Iya. Tadi pertama ada sistem zonasi untuk siswa yang itu di tahap 2 nanti tahap zonasi 2 ya. dan sekarang mungkin Di ada tahap yang 1 sekarang prestasi, kemudian tadi ada yang SKTM ya, SKTM, kemudian ada yang berkebutuhan khusus ya, dan yang di luar sekolah juga di bahkan daerah ada sini yang ya betul secara religi mungkinnya seperti tahfidz Quran juga boleh ya, yang ada sudah menyelesaikan 3 juz itu boleh begitu. Jadi ya. prestasi itu mengakomodir semuanya ya Padang Yun ya. Betul ya, jadi selain akademik non akademik juga mungkin dari secara ekstrakurikuler mereka berprestasi di pramuka, berprestasi di paskibra boleh itu masuk untuk jalur tahap 1 ini gitu. Iya, cuman prestasinya yang positif ya Padang Yun ya. Betul tahap 1. Yang berprestasi bukan sensasi begitu ya. Kalau sensasi mudah, tapi prestasi perlu perjuangan. Perlu perjuangan dan disiplinnya Padang Yun ya. Betul. Oke, Padang Yun, berarti sekarang itu untuk tahap pertama sudah dibuka belum ya Padang Yun? Nah, alhamdulillah hari ini itu seluruh mungkin di Jawa Barat ya khususnya itu penerimaan siswa baru itu sudah dimulai. Tepatnya hari ini hari Selasa tanggal 6 pukul 8 tadi sudah dibuka. Ya, jadi ini kita menggunakan jalur sistemnya online begitu. Iya sudah online ya. Online. Bisa secara mandiri mereka mendaftarkan, bisa melalui sekolah asal, bisa juga sekolah yang dituju. Ya, misalkan mereka mau langsung datang ke SMA Cisarua, mau daftarnya di SMA Cisarua boleh itu. Ya, kami sediakan waktu dari pukul 8 sampai pukul 14 siang. Nah, sedangkan yang online di rumah itu bisa mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu. Jadi itu bedanya gitu ya. Jadi sekarang sebetulnya sangat mudah simpel begitu ya, tapi tanpa mengurangi tentunya mencederai daripada prinsip PPDB itu sendiri ya, harus ada 3 hal di sini, harus objektif, transparan dan akuntabel begitu. Ya, jadi kita juga harus ada prinsip berkeadilan juga. Iya betul Padang Yun. Jadi buat penonton semuanya yang mau daftar ke Semancis tidak usah ribet ya. Jadi boleh didaftarkan oleh sekolah, boleh datang ke sini Padang Yun didaftarkan dan boleh daftar online. Nah, apalagi nanti di tahap 2 itu sangat mudah sekali dengan untuk ini ada akun yang terbaru. Jadi bedanya PPDB sebelumnya dengan sekarang adalah sudah pemutakhiran datanya, sudah pemutakhiran di dalam menggunakan teknologi begitu. Betul. Jadi mereka anak-anak sekarang itu bisa dengan cepat, bisa sendiri di rumah sambil santai atau bisa mendaftarkan dirinya gitu. Iya, atau mungkin ada juga orang tua siswa mungkin Padang Yun yang mungkin karena perbedaan generasi ya, aduh ibu mah lieur, datang saja ke SMN 1 Cisarua ya Padang Yun. Nah, ini kadang-kadang yang ramainya orang tua begitu, seperti tadi pagi mungkin kami pantau memang orang tua yang dengan anak-anaknya sangat antusias sekali, justru mereka khawatir misalkan anaknya tidak diterima atau anaknya karena menurut mereka ini beda zaman begitu ya. Kalau dulu mungkin masih manual atau kalau sekarang sudah
modern Modern, gitu, ya. dan anak mereka masing-masing bisa mengikuti gitu. Betul, betul. Oke, Padang Yun, berkenaan dengan sekarang tanggal yang sudah dibuka ya pendaftaran Betul. jalur khusus, mungkin ya Padang Yun ya, kita bisa sebut jalur khusus. Nah, Padang Yun, karena tadi disebutkan ada jalur prestasi ya, kira-kira mungkin prestasi seperti apa yang bisa dihitung sebagai jalur masuk ke SMN 1 Cisarua ini? Karena mungkin banyak dari peserta didik yang saya pernah juara di tingkat kabupaten atau mungkin RW, RT juga pernah gitu ya. Ya. Dari presentasi lumayan juga banyak ya, bahwa melalui jalur prestasi ini ada 25% yang terbagi menjadi dua begitu ya, 15% jalur rapot dan 10%-nya melalui jalur kejuaraan begitu. Ya, jadi jalur rapot yang 15% ini juga ini di banyak juga yang diminati oleh anak-anak yang jauh di luar SMA Cisarua begitu. Jadi mereka nanti akan mengadu nasibnya melalui persaingan di jalur rapot yang diambil dari semester 1 sampai semester 5 ya, kemudian dirata-ratakan, nah nanti akan muncul angka-angka itu. Kemudian untuk kejuaraan tadi tentunya kita akan mengambil berdasarkan strata ya, bahwa juara 1 itu yang dipakai patokan begitu. Kemudian secara regionalnya bahwa yang paling tinggi itu adalah menjuarai tingkat internasional. Waduh, bahkan itu tadi luar biasa ya, saya sudah Padang Yun, ya tadi saya sudah lihat ada yang pencak di tingkat Asia Tenggara. Nah itu tidak akan kami tentunya pantau. Iya. Kemudian juga ada juara FLS 2N tingkat SMP ya, juara nasional. Itu kebetulan ada 2 pasang, 4-4-nya kami akomodir juga. Wah, karena itu luar biasa. menurut kami itu aset begitu yang tidak boleh lepas begitu, tapi tetap prosedur aturan akan kami jalankan begitu, dan belum meneliti dalam arti dokumen-dokumen, takut mungkin dokumennya keabsahannya meragukan, tapi alhamdulillah dengan orang tua yang sangat antusias sekali, mereka ingin agar anak-anaknya di sekolah di sini begitu. Ya, jadi ada semacam simbiosis juga sih kami dalam artian menerima siswa, apalagi ditekankan oleh pimpinan kami Bapak Kepala Sekolah Dr. Randes Haji Dadi Suwardi MPD, bahwa kita lebih banyak menggali siswa-siswa di tahap 1 itu yang betul-betul berpotensi begitu. Jangan hanya numpang lewat saja, apalagi sekarang ada masa verifikasinya itu betul-betul berbeda dengan yang tahun kemarin begitu. Bahwa di sini ada masa sanggah istilahnya itu. Jangan sampai nanti ada data yang lolos, data yang dipalsukan, misalkan anak ini bisa daftar diterima, misalkan karena nanti secara ini setiap hari itu kita bisa lihat bahwa data yang muncul setiap, apalagi di jalur rapot itu turun naiknya akan kelihatan. Nah, masa sanggah di sini adalah betul-betul kita untuk mengoreksi data. Ya, takutnya ada pemalsuan data. Kok anak ini masuk ke SMN Cisarua daftar melalui prestasi olahraga, padahal kata tetangganya ini nggak pernah olahraga sama sekali. Nah, ini itu kan bisa diperbaiki kembali data-datanya, takutnya tadi ya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan itu. Atau misalkan dari KTM, misalkan ternyata ini di rumahnya mobilnya banyak begitu, tetapi kenapa jalur KTM gitu ya? Ternyata mobilnya mobil milik tetangga, mungkin itu nggak apa-apa begitu ya. Aduh, Padang Yun luar biasa. Oke, dan kalaupun mungkin ada pemalsuan begitu Padang Yun, kalau saya lihat di aturannya itu ada sanksi juga ya Padang Yun? Ada, karena salah satunya dalam ketentuan umum itu si pendaftar itu selain harus KTP orang tua ya, secara hukum mungkin untuk menguatkan pendaftaran itu juga kartu keluarga. Nah, yang menjadi dasar hukum tadi adalah pertanggungjawaban mutlak di atas materai. Dan apabila di sana dicantumkan di dalam apabila data yang kami berikan tidak sesuai, maka kami, nah di sana sudah ada berbau sanksi hukumnya juga begitu. Jadi di sini tidak boleh main-main dengan bahwa di sini betul berbicara ini adalah masalah tentang data, ini tidak bisa dianggap sepele begitu. Nah, ini. Dan ini menyangkut pendidikan ya Padang Yun. Pendidikan tidak boleh seperti itu ya Padang Yun. Betul. Jika pendidikan ternodai di awal dengan kebohongan atau ketidakbenaran, maka kesananya yang bersangkutan terutama anak ini akan mungkin tapi alhamdulillah di SMA Cisarua belum pernah terjadi seperti itu. Tidak berkah lah mungkin lah Padang Yun kalaupun lolos ya. Dan memang kelihatan nantinya kalau anak manipulasi data di jalur misalkan masuk dengan futsal, ternyata sehari-hariannya dia ekskulnya malah bukan futsal, itu kami tanda tanya panggil gitu. Iya, betul. Nah,
ternyata ya kalaupun ada seperti itu kita akan kena sanksi biasanya gitu. Apalagi kalau olahraga mah kan udah olahraga nih Padang Yun, pas main futsal gak bisa, aduh bapak udah hilap, tuh bisa gitu nya Padang Yun ya. Bisa begitu. Hilap futsal. Nah, oke, jadi buat penonton semuanya tadi banyak ya jalurnya. Bagi yang teman-teman punya rapotnya besar, misalnya ranking 1, 2, 3, silahkan masuk ya Padang Yun. Betul. Atau mungkin di jalur non akademik, kepramukaan, kejuaraan, silahkan untuk mencoba masuk ya Padang Yun ya. Betul, betul. Oke. Nah, mungkin tadi di jalur prestasi. Nah, nanti di tahap kedua mungkin ini yang oke, sebelum ke situ Padang Yun, kira-kira di SMN 1 Cisarua ini akan menerima berapa peserta didik Padang Yun keseluruhan? Ya, kami sudah menyerahkan data presentasi tentang daya tampung ya namanya Ya. itu ke KCD ya wilayah 6 yang meliputi Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Ya. Dan alhamdulillah di sini kami menerima 12 rombel. 12. Ya, 12 rombel 12 masing-masing 30-nya jadi 432 siswa untuk tahun ini. 432. Betul ya, jadi 432 ini adalah masing-masingnya adalah 36 siswa begitu ya per kelasnya. Dan ini termasuk ya kelas yang gemuk lah istilahnya itu karena salam satu rombel tuh minimal 32, misalkannya ada yang juga 36 begitu. Nah, ini sudah menjadi ketentuan dari Dinas Pendidikan begitu. Betul Padang Yun. Oke. Dan dari 432 itu 50%-nya zonasi tadi kata Padang Yun ya. Betul. Dan yang 50%-nya lagi dibagi jalur prestasi. Tahap 1 ya prestasi gitu. Iya. Jadi kami itu nanti di sekolah akan di kelas itu tersebar. Jadi ada anak-anak yang mungkin melalui jalur zonasinya berapa persen ya kalau dalam satu klub, kemudian dari prestasi itu nanti akan terlihat anak itu akan karena kalau masalah skill itu tidak bisa dibohongi gitu. Istilah kemampuan itu tidak bisa dibohongi juga. Akhirnya akan muncul dengan sendirinya di setiap kelas itu. Berbaur, kemudian nanti punya pengalaman, experience baru gitu ya di dalam kelas ya Padang Yun yang beragam. Betul. Apalagi dengan sekarang kita mengadop ya kurikulum Merdeka. Ini betul-betul anak kelas 10 sekarang yang sudah berjalan 1 tahun di SMA 1 Cisarua itu kelihatan produk-produk yang mereka buat ya secara mereka secara bervariasi, kemudian juga apresiasi daripada bukan hanya Bapak Ibu guru ya, orang tua bahkan mungkin masyarakat karena masyarakat itu diundang untuk menyaksikan produk-produk dari anak-anak kita di kelas 10 melalui pamer karya itu. Betul. Ya, nah ini. Dan bakat-bakatnya muncul ya Padang Yun. Bakat-bakatnya muncul baik secara akademik, secara seninya juga ya, betul, kemudian luar biasa Padang Yun. secara kewirausahaannya begitu. Nah, ini tergali begitu. Betul. Oke. Nah, itu di tahap pertama ya. Jadi tahap pertama itu kalian ada jalur prestasi. Prestasinya itu bisa nilai, kejuaraan, kemudian ada tadi disabilitas yang berkemampuan khusus ya. Tapi ada juga kata Padang Yun tadi berkemampuan khusus karena kemampuannya itu di luar rata-rata begitu Padang. Itu maksudnya seperti apa Padang? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Betul. Jadi mungkin Tuhan memberikan kelebihan kepada umatnya ya, dalam artian ada mungkin ada yang kemampuan mereka secara nalar itu di atas rata-rata yang lain ya. Nah, di sini cerdas istimewa ya, Cibi ini pernah juga kita dulu pada waktu di asrama mengadop ya, Provinsi Jawa Barat pernah menerima anak-anak semacam itu, terutama waktu itu banyak dari sekitar Depok atau Bogor, dan betul-betul mereka ini disatukan dengan anak-anak yang reguler itu mereka menonjol dari segi pola pikir, kemudian dalam menangkap materi pelajaran begitu, dan mereka sepertinya memang diberikan keistimewaan di dalam menangkap ya, kemudian mencerna apa pelajaran yang diberikan oleh guru itu tidak lama, dalam artian begitu diberi materi cepat mereka menerapkannya begitu di dalam kesehari-harian gitu atau mempraktekannya begitu. Nah, semacam itulah. Atau bahkan mungkin Padang Yun saya juga pernah merasakannya, bahkan tanpa dijelaskan atau sebelum dijelaskan dia sudah paham atau mungkin punya kemampuan yang seperti di luar nalar begitu ya Padang Yun. Betul ya, mungkin ini jenius lah begitu lah kalau bahasa ininya memiliki di tingkat dibandingkan dengan seusianya itu ya, pola berpikirnya sangat jauh begitu ya. Jadi memiliki IQ yang sangat luar biasa begitu ya. Dan terbukti banyak ya sekarang Padang Yun ya. Di luar negeri banyak yang dia sekolah S3, S2 itu baru belasan tahun Padang Yun, karena mungkin kondisi itu harus juga diperhatikan sekarangnya Padang Yun ya. Betul ya. Kayak SMA Cisarua mungkin tadi berbicara masalah output bukan hanya perguruan di dalam negeri, jangan di luar negeri juga ada begitu ya, seperti yang alumni kita tuh ada yang di Turki, ada di Malaysia, bahkan
kalau saya lihat Facebook hari ini alumni yang namanya Cecep itu berhasil memperaih gelar dokter di Lund University gitu ya, di mana di Swiss kalau tidak salah itu. Swiss ya, Pak Dangyon, itu betul. luar biasa Swiss. Ini membanggakan sekali Membanggakan, Pak Dangyon. alma mater Dan mungkin kualitas sekolah itu bukan kata kita, tapi memang bukti yang menunjukkan ya, Pak Dangyon ya. Ya, jadi sekolah itulah ibarat semacam pabrik lah begitu. Apapun bahan dasarnya boleh kita buat begitu, keluar dari pabrik tersebut hasilnya digemari oleh orang lain. Itulah SMA Cisarua. Siapapun dia, dari manapun dia, begitu keluar dari SMA Cisarua, dia bisa diterima di berbagai perguruan tinggi, diterima di dunia pekerjaan begitu, terserap juga mungkin bukan hanya di dalam tapi di luar negeri. Di luar negeri, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Oke, itu pendaftaran di tahap 1 ya. Jadi teman-teman yang tadi masuk kepada kategori di tahap 1 ya, prestasi, kemudian jalur khusus, disabilitas dan kemampuan luar biasa, silahkan untuk langsung mendaftar ya ke SMA 1 Cisarua. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap kedua ya Pak Dangyon ya, sistem zonasi. Nah, zonasi itu jadi peserta didik yang tinggalnya di sekitar sekolah SMN 1 Cisarua itu mendapatkan akses untuk dapat sekolah ke sini ya Pak Dangyon. Betul. Nah, tapi mungkin karena SMN 1 Cisarua ini istilah Sundanya mah lega gitu nya Pak Dangyon. Lega itu luas ya. Yeah. Nah, kira-kira Pak Dangyon kalau dilihat di SMN 1 Cisarua itu ada gak batasan-batasan yang mungkin peserta didik tinggal di sana itu masuk ke zonasi SMN 1 Cisarua? Ya. Jadi untuk zonasi ini kita berbicara berkaitan dengan masalah koordinat begitu. Jadi Dinas Pendidikan sudah merancang sedemikian rupa, bahkan salah satu perbedaan tahun kemarin dengan yang sekarang itu adalah salah satunya menyangkut masalah koordinat. Koordinat istilahnya itu untuk tahun PPDB sekarang itu tidak bisa dipegang-gugat. Dalam artian posisinya sudah mutlak, nggak bisa digeser-geser gitu. Kalau tahun kemarin pernah ada pendaftar tapi alamatnya misalkan di Laut Cina Selatan begitu. Ya kan ini tidak mungkin secara ini ya, ada siswa tinggalnya di Laut Cina Selatan. Berarti itu koordinatnya belum cocok, belum stabil, belum cocok begitu. Tapi sekarang insya Allah nggak akan ada terjadi lagi semacam itu. Dan juga operator tidak bisa main-main loh. Misalkan ada istilahnya kecurangan untuk mengubah ya titik koordinatnya satu pendaftar kalau bisa diterima. Nah, sekarang itu nggak bisa apa, dan itu pasti kan ketahuan begitu ya, karena ini sudah kita tentunya sekarang sudah pemutakhiran data, sudah dengan istilahnya itu ditingkatkan gitu ya, mungkin jadi secara satelit mungkin juga kita sudah paten begitulah ya. Nah, ini jadi kita tidak juga menjamin bahwa di ring 1 dekat SMA Cisarua mungkin jaraknya antara 0 sampai 1 kilo katakanlah, itu banyak pendaftarnya, mungkin saja kosong ya, sehingga bisa saja nanti di 2 kilo banyak, 3 kilo banyak, sehingga bahkan pernah tahun kemarin mungkin hanya jarak 4 kilo karena sudah terpenuhi, tapi tahun sebelumnya 6 kilo kepada Larang misalkan, itu mungkin saja. Ya kasus kemarin mungkin kejadian kita tidak kelas 10 tanpa ada anak asrama, 2 kelas kita was-was juga ini, takut nggak ada murid, ternyata tetap aja membludak pendaftarnya karena mungkin kita menerima juga lulusan tahun sebelumnya, yang penting tidak melebihi batas usia 21 tahun lah begitu ya, dari bulan 1 Juni berjalan tahun ini begitu. Jadi boleh tahun-tahun kemarin juga daftar begitu, karena 2 tahun kebelakang pernah kita dilanda COVID, jadi anak-anak itu tidak mendaftar. Hampir ada 2 angkatan pada waktu itu 2020 2021. Akhirnya mereka mendaftar di 2022, dan yang tadi diperkirakan kelas kosong karena ditinggal oleh anak-anak asrama yang diasramakan ternyata terpenuhi. Dan kita membuang juga gitu siswa yang daftar itu gitu. Karena tadi mungkin zonasi itu ada kuotanya 50%, berarti sekitar 200 lebih ya Pak Dangyon. Betul. Jadi kalau misalnya di jarak 3 km belum terpenuhi, silahkan yang itu juga mendaftar ya di kategori yang lebih jauh lagi. Jadi jarak di sini bukan berarti kita menggunakan jarak arus angkutan kota atau angkot ya, seperti di sini ada daerah namanya Pasir Langu begitu ya. Kalau kita ikuti dengan alur darat itu jauhnya minta ampun ya, sampai mungkin 4 atau 5 kilo begitu ya mengambilkan. Tapi kalau dilihat dari koordinat itu dari satelit itu hanya 2 kilo gitu. Karena lurus gitu betul, ya, karena Pasir Langu itu adalah tapal kuda gitu. Jadi jalannya teh jadi menjauh ya. Nah, sementara yang dari Padalarang ya itu terus menjauh gitu ke arah Padalarang gitu. Jadi kok Pasir Langu kalau ditempuh dengan ini perjalanan kendaraan itu sekian kilo, Padalarang mah hanya 3 kilo misalkan gitu. Nah, itu dilihat koordinat sebetulnya gitu. Titik lurus gak mengikuti jalan ya. Betul, titik lurus, tarik garis lurus begitu. Nah, ini
Sedangkan di kita kan kontur-kontur tanah ataupun kontur reliefnya di Cisarua itu di daerah yang Tinggi dan pegunungan berkelok-kelok gitu ya, ya Padang betul. Yun, ya. Kemudian ke arah sana ke arah Parongpong mungkin ya, kalau ke Cihanjuang itu sepertinya jauh gitu. Jauh. Tapi kalau ditarik koordinatnya itu ternyata hanya beberapa kilo misalkan Betul, gitu. Padang Yun. Oke. Ya, jadi untuk kuota 50% di sistem zonasi, silahkan untuk teman-teman yang berada di sekitar SMN 1 Cisarua mencoba mendaftar melalui jalur tersebut ya Padang Yun. Dan tadi Padang Yun menjelaskan, kalaupun mungkin teman-teman tadi berhenti dulu sekolah SMP lulus kemudian bekerja dulu, selama masih di bawah 21 tahun silahkan untuk mendaftar ya Padang Yun. Boleh. Oke. Atau mungkin ada syarat khusus Padang Yun? Atau mungkin ada yang dia tidak lulus SMP melalui jalur paket misalnya, itu bisa gak Padang Yun? Pertanyaan yang sangat menarik sekali, betul ya. Jadi jalur paket ini dari paket B misalkan, Ya, paket B. atau anak istilah itu menuntut ilmu di luar negeri misalkan, Ya. itu bisa diterima. Oh, bisa juga ya. Kemudian juga kita ada penyesuaian ya, kurikulum yang mereka gunakan asal kurikulum nasional begitu ya. Dan ini kami temukan sebelum pendaftaran itu ada, mereka udah pada datang, ini kami dari luar pulau atau dari luar provinsi, itu boleh masuk gitu ya. Jadi mereka bisa membuat akun melalui website ya, di sana ada alamatnya akun mandiri, itu boleh ya. Akun mandiri, nanti mereka bisa daftar. Misalkan yang tahun ini mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, bahkan dari Tangerang. Anak mungkin ikut bapaknya mungkin di luar negeri gitu ya, akhirnya ikut penyetaraan, dan itu boleh saja gitu ya. Atau juga misalkan melalui jalur tugas orang tua ya, itu boleh. Misalkan bapaknya bertugas di Papua kemudian pindah ke sekitar Cisarua, boleh gitu. Atau melalui jalur putra putri guru misalkan, itu boleh juga. Oh, ada juga jalur putra putri guru ya Padang Yun. Mungkin penghargaan penghormatan terhadap orang tuanya yang sudah mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, jadi diadop oleh pemerintah gitu. Boleh putra putri guru, itu universal biasanya gitu, bebas gitu. Oke. Saya jadi tertarik tadi ada Padang Yun menjelaskan tentang perbedaan tempat tinggal ya Padang Yun. Saya jadi teringat salah satu kisah Padang Yun. Jadi ada peserta didik yang mungkin berkenaan dengan hak asuh ini ya. Ada yang mungkin orang tuanya tinggal di daerah jauh dari Cisarua, tapi mungkin dia tinggal bersama neneknya begitu. Sehingga kakak dan tempat tinggal dia sekarang itu berbeda begitu. Apakah itu tetap bisa Padang Yun? Persis ini ya, kemarin ada yang daftar juga sama ya, ibunya tinggal di daerah Bandung. Sementara anaknya yang pendaftar ini, calon siswa baru ini di daerah Cipageran begitu ya. Nah, itu dia tidak tinggal, kakaknya pun kartu keluarga itu dengan kakak gitu, dengan abangnya begitu, dengan kakak paling sulung gitu ya. Nah, ini bisa saja gitu. Nanti mengatasnamakannya bukan sebagai orang tua, sebagai wali boleh itu. Ya. Di kakaknya itu dia tidak tinggal dengan bapak ibunya misalkan ya. Dan ini yang menarik mengenai kartu keluarga ini, bahkan kadang-kadang bingung bahwa kartu keluarga itu minimal 1 tahun, sedangkan ini baru beberapa bulan misalkan. Sedangkan anaknya lahir yang daftar itu sudah tercantum di kakak, itu tidak usah khawatir ya. Kita tinggal menulis membuat surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Jadi anak yang tadinya ini harus kakaknya belum 1 tahun, karena kakak itu bisa berubah kan menurut pertama mungkin ada yang meninggal atau bertambah anggota keluarganya karena ada yang melahirkan, kemudian juga perubahan nama begitu. Bisa saja gitu. Jadi bisa ya Padang Yun. Pokoknya kalau terdapat kesulitan dokumen atau bingung, silahkan datang saja ke SMN 1 Cisarua, kami akan bantu begitu ya. Itulah ya. Jadi uniknya daripada PPDB ini bukan didominasi tentunya oleh Dinas Pendidikan sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan Departemen Agama, Depak, kemudian Disduk Capil, kemudian juga bekerja sama ya dengan Disduk Capil menyangkut masalah tadi kartu keluarga, kemudian dengan Departemen Agama menyangkut masalah tahfidz Quran, karena tahfidz Quran itu harus betul-betul bahwa anak ini memiliki sertifikat yang lisensinya dari Departemen Kementerian Agama. Ya. Jadi tidak asal dari sekolah saja cukup misalnya, tidak gitu. Iya betul, luar biasa ya Padang Yun. Oke, ini mungkin pertanyaan yang sangat krusial begitu ya Padang Yun. Karena pendaftarannya melalui online, kemudian tadi dilihat dari sistem pemerintahan juga. Nah, kira-kira yang menentukan kelulusan itu siapa Padang Yun? Apakah sekolah atau mungkin justru bukan sekolah yang menentukan siswa itu lulus atau tidak untuk sekolah di sini? Bahwa yang menentukan itu pertama tentunya adalah pihak yang terkait adalah
Kementerian Pendidikan ya melalui dinas provinsi yang ada di kabupaten kota masing-masing, sehingga kita ini berada di KCD 6 begitu ya. Ada yang sifatnya linknya itu langsung seperti zonasi itu langsung. Kemudian jalur prestasi rapot itu juga langsung linknya. Mereka sendiri yang menggrade, membuat ranking gitu. Nanti kalau SMA Cisarua melalui jalur rapot diperlukan 90 orang, cut 90. Siapa? Dan terendah berapa begitu. Nah kemudian untuk jalur tahap 1 di prestasi, terutama prestasi non akademik, memang itu sekolah yang menentukan, dalam artian nanti bapak ibu guru yang ditunjuk, ya guru agama untuk tahfidz Quran, untuk dicek dulu ya. betul, untuk mengetes bahwa anak ini prestasinya futsal, guru olahraga yang dilibatkan. Nah tetapi tidak, bahwa keputusannya tidak hanya di guru dan juga yang panitia, tetapi ini harus ada sidang, dalam artian adanya forum yang dihadiri oleh dewan guru yang menyatakan bahwa yang diterima lewat jalur tahap 1 melalui prestasi ini adalah bla 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 gitu. Jadi nanti ada semacam namanya itu sidang istimewanya lah untuk menentukan siapa-siapa saja siswa yang diterima melalui jalur prestasi ini begitu. Betul. Jadi ada tahapan-tahapannya begitu, mulai dari pendaftaran ya, kemudian tadi verifikasi ya, masa sanggah gitu. Kemudian untuk sebelum kelulusan itu rencana kita tanggal 12 Juni ya kalau tidak salah ini, itu akan di tanggal 21 gitu. Itu akan ada juga dari Bapak Ibu guru untuk hadir ya, dalam menentukan siapa-siapa yang diterima melalui jalur prestasi ini. Iya, iya. Oke, karena mungkin link ini atau online ini bukan hanya sekolah yang mengelola, jadi fair ya, fair itu adil mungkin ya pada Iya. Yun ya, tidak ada campur tangan Bima udah lewat Mengker Iya, gitu, betul, nggak bisa ya, gitu ya, transparan ya, transparan betul. Nah inilah ya, jadi betul-betul akuntabel lah begitu. Iya. Ya, benar. Dan mungkin saya juga pernah berpikir pada Yun, kenapa ada jalur prestasi, jadi mungkin seperti tidak adil ya gitu. Tapi kalau saya lihat di kelas justru peserta didik itu bisa, misalnya ada yang prestasi futsal, justru teman sekelasnya itu bisa belajar terhadap dia ya pada Yun ya. Itu bisa pembelajaran teman sebaya lah, dan itu menjadikan pendidikan itu menjadi merata ya pada Yun ya. Intinya untuk prestasi ini tahap 1 ini memberikan kesempatan bagi calon peserta didik baru yang mungkin di luar, yang jauh di sana dari SMA Cisarua begitu. Iya. Kalau zonasi ya jelas untuk orang Cisarua sendiri gitu. Dan teman-teman yang belum bisa mungkin bisa belajar terhadap teman-teman yang sudah bisa ini, dan mungkin saling melengkapi ya Pak Dangyun. Itu ya. Oke, informasi pendaftaran apalagi ya Pak Dangyun, sepertinya sudah sangat lengkap ya Pak Dangyun ya. Nah, kita sudah bahas tahap 1 harus seperti apa, kemudian ada apa aja kategorinya, tahap 2 juga sudah. Mungkin ini yang terpenting Pak Dangyun ya. Kira-kira terakhir mungkin ya, sebagai penutup kita, untuk sekolah di SMA 1 Cisarua ini kan peserta didik itu kita punya aturan ya, kemudian punya budaya dan punya segala macamnya yang untuk menjadikan peserta didik itu dia bisa berkembang dengan baik ya. Betul. Nah mungkin Padang Yun sebagai Wakasek Kesiswaan bisa menceritakan kira-kira kalau kalian berniat sekolah di Semancis dan diterima ya, amin. Kira-kira bagaimana itu harus sekolah di SMN 1 Cisarua ini Padang Yun? Ya mungkin dari saya pribadi silakan siapapun ya yang ingin daftar di SMA Cisarua, silakan dengan tangan terbuka, kami akan melayani, menerima dan juga prinsip keadilan yang ada kami terapkan. Jadi kami betul-betul yang berminat masuk ke SMA Cisarua dengan modal tadi ya, prestasi akademik dan akademik dan juga tentunya mengadop calon peserta didik baru di sekitar Cisarua. Itu masing-masing ada jalurnya, jangan takut ya, jangan itu istilahnya kalian itu jangan kalah sebelum berperang, daftarkan saja gitu ya, karena karena kalian punya hak begitu ya. Jadi siapapun ya apapun prestasinya silakan untuk daftar ke SMA 1 Cisarua begitu. Iya. Oke. Dan ketika diterima pun mungkin harus betul-betul bukan punya tekad yang baik ya Padang Yun, disiplin, kemudian dia menjaga kerapihan. Insya Allah kita akan manage, kemudian akan istilahnya orang tua menitipkan kepada kita akan melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita ya Padang Yun ya. Ya betul ya, jadi tadi kita kalau orang tua sudah mempercayakan kepada kita tidak boleh menyanyiakan ya, karena orang tua juga yang memahami, mengerti bahwa mereka menyerahkan kepada sekolah untuk dididik, untuk dibina, kemudian mungkin untuk diberikan
kalau istilahnya kita ini Bapak Ibu guru ini koki lah ya. Betul. Berikan resep-resep yang nanti anak ini begitu keluarnya digemari begitu ya, baik di perguruan tinggi maupun di perusahaan. Itu mungkin di dapur kami seperti itulah. Iya, iya. Oke, jadi buat para Raden semuanya semangat ya, terus coba sekolah ke SMN 1 Cisarua. Saya punya ini Padang Yun punya sedikit quotes nih, tidak kalah Padang Yun. Jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup ya untuk menahan perihnya kebodohan, katanya Padang Yun. Luar biasa. Jadi semangat ya semuanya untuk sekolah ya, salah satunya sekolah di SMN 1 Cisarua. Satu lagi mungkin jangan lupa silakan, bahwa Padang Yun. SMA Cisarua ini adalah SMA di atas awan. Waduh. SMA paling tinggi, semua ada di bawah kita. Itu yang mungkin Betul, menjadi Padang kebanggaan Yun. bagi kita para warga Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Dan Tiada ada satu hari tanpa prestasi. Nah, itu adalah jargon dari SMN 1 Cisarua ya Padang Yun ya. Betul. Tiada hari tanpa prestasi begitu. Oke, audiens semuanya, barangkali itu semua menjadi penutup kita pada acara Semancis Talk kali ini ya. Selamat bertemu lagi di acara Semancis Talk selanjutnya. Terus ikuti channel SMN 1 Cisarua KBB ya. Dan jangan lupa Semancis Talk ini memiliki jargon Padang Yun. Itu jargonnya adalah Smart Think Generation. Oke, barangkali kita coba Padang Yun bersama-sama. Terima Oke. kasih sekali atas perhatiannya. Ya, siap Padang Yun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.